Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1127 Gametali. Semula kejadian ini sudah selesai, namun karena tampil di TV, Garnetali harus maju dan mengertak Verdioma. Beritahu keluarga mereka bahwa mereka tidak mampu memprovokasi Garnetali. Hal ini tidak bisa dipublikasikan, jangan sampai menimbulkan opini publik tentang keluarga Hua. Wajah Thomaskin muram, tidak menyangka Garnetali ini sombong. Sebelum pergi mencarinya, dia ternyata datang sendiri. Meskipun masalah menjadi besar, Garnetali sama sekali tidak takut, dia tidak berpikir sesuatu yang besar bisa terjadi. Keluarga Verdioma hanyalah sebuah keluarga pedesaan, memberikan sejumlah uang dan membereskan segala sesuatunya. 1 juta yuan cukup untuk keluarga pedesaan menjadi kaya dalam waktu yang lama. Bagi para petani ini, pendapatan tahunan sebuah keluarga adalah 30.000 hingga 40.000 yuan. 1 juta yuan benar-benar merupakan angka besar bagi mereka. Bukankah cukup bagi mereka untuk bersikap manut dengan menerima kompensasi dalam jumlah besar? Thomaskin mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Axel Sun. Hei, saudara senior, ini Axel Sun, apa pesanmu? Ponsel Axel Sun dapat terhubung 24 jam sehari. Selama Thomaskin menelepon, apapun yang dia lakukan, meskipun dia ada rapat penting lainnya, dia akan menjawabnya. Thomaskin berkata, coba cek seorang wanita bernama Garnetali tinggal. Dia adalah kekasih tuan muda keluarga Hua. Oke, aku akan menelepon seseorang untuk memeriksanya. Di kota Donghai, tidak ada yang tidak bisa ditemukan Axel Sun. Beberapa menit kemudian, Axel Sun menelepon kembali. Beritahu Thomaskin alamat, dan Thomaskin menutup telepon. Mengendarai Rolls-Royce culinan dari Suanma, Thomaskin berlari kencang menuju area villa. Area villa terlihat sangat mewah dan sangat sederhana. Tempat ini umumnya digunakan oleh orang kaya untuk memelihara wanita simpanan. Thomaskin turun dari mobil sendirian, berjalan ke pintu rumah Garnetali, dan melihat ke nomor rumah yang benar. Thomaskin mendorong sedikit dan menarik pintu besi besar itu langsung terbuka. Pintu besi besar dari logam murni langsung didorong menjadi bentuk C oleh Thomaskin, seolah-olah Thomaskin bukan sedang mendorong pintu besi, melainkan pintu plastik biasa. Menghancurkan pintu besi, seluruh villa langsung terkejut. Alarm memekakkan telinga, dan beberapa pengawal bergegas keluar ruangan. Itu adalah orang-orang yang telah memukuli orang barusan. Garnetali juga bergegas keluar dan mengerutkan kening saat dia melihat Thomaskin dan berkata, "Aku kira siapa, bukankah ini Dokter Kin L?" Garnetali juga menonton siaran langsungnya barusan, meski hanya orang yang menyiarkan saja yang bisa melihat wajahnya. Garnetali, sebagai peserta acara tersebut, secara alami terkesan dengan Thomaskin dan sekilas mengenalinya. Garnetali mencibir, hanya dokter yang miskin, berani datang kepadaku untuk bersikap liar. Kamu begitu sok hebat, tahukah kamu di mana tempatku ini? Thomaskin mencibir, hanyalah simpanan dari pecundang kecil keluarga Hua, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian seperti itu. Wajah Garnetali berubah, dan wajahnya tiba-tiba masam. Kamu sombong. Beraninya kamu bicara seperti ini padaku. Kamu mencari kematian. Setelah berbicara, Garnetali berkata kepada beberapa pengawal. Pukul. Aku tidak ingin melihatnya berdiri di depanku, aku ingin dia berlutut di depanku. Baik Nonali. Setelah Garnetali selesai berbicara, beberapa pengawal mengepalkan tangan mereka dan berjalan selangkah demi selangkah. Nak, berani-beraninya beronar di rumah Nonali, kamu benar-benar mencari kematian. Setelah berbicara, dia melayangkan tinju. Pengawal yang bergegas maju memiliki bahu lebar dan pinggang besar. Tinjunya lebih besar dari kepala Thomaskin,
dan penuh dengan aura pembunuh. Jelas dia punya ilmu. Diperkirakan dia pernah membunuh beberapa orang dengan tangannya. Swing. Sebuah pukulan dilontarkan, tetapi meleset. Pengawal itu tertegun sejenak. Tidak menduga, Thomaskin bertubuh kecil bisa melarikan diri dengan mudah. Bagaimana situasi bocah ini? Thomaskin hanya mengelak sedikit, berbalik ke samping, dan kemudian dua jari menyentuh sedikit di bawah ketiak pengawal Iu. Pengawal Iu tiba-tiba menjerit, kaki kanannya melunak, separuh tubuhnya mati rasa, dan dia langsung roboh di tanah. Melihat bodyguardnya seperti ini, wajah Garneta Lee berubah drastis dan buru-buru berteriak. Cepat, cepat serang. Dua pengawal lainnya tidak berani mengabaikan, dan bergegas menyerang Thomaskin bersama. Dengan satu pukulan dan satu tendangan, keduanya menyerang bersama di 3 jalur atas dan 3 jalur bawah. Mulut Thomaskin menunjukkan sedikit sarkasme, dan dia menamparnya. Jepret. Seorang pengawal langsung ditampar dan langsung diterbangkan. Ketika pengawal terbang keluar, wajahnya masih penuh dengan keterkejutan. Dia bahkan tidak bisa bermimpi bahwa dia akan diledakkan dengan kipas tamparan oleh Thomaskin. Plok. Thomaskin menamparkan punggungnya lagi dan menamparkan wajah pengawal lainnya. Jelas mereka menyerang lebih dulu, dan Thomaskin menyerang belakangan. Tetapi tangan Thomaskin tercetak di wajah pengawal terlebih dahulu. Kedua pengawal itu terbang keluar satu persatu, dan dalam sekejap mata, ketiga pengawal itu terbaring di tanah. Garneta Lee terpana. Ketiga pengawal ini dibawa dari keluarga Hua, dan mereka juga sangat baik di antara banyak pengawal keluarga Hua. Biasanya, Garneta Lee bersikap arogan dan menggertak. Dengan mereka bertiga, tidak ada yang berani melakukan apapun dengannya. Tanpa diduga, 3 pengawal yang tak terkalahkan sebelumnya ternyata semuanya jatuh di bawah Thomaskin saat ini. Wajah Garneta Lee berubah menjadi sedikit masam. Kamu, jangan main-main, pacarku adalah tuan muda keluarga Hua, Dio Hua. Jika kamu berani menyentuhku, pacarku akan meminta seseorang untuk membunuhmu. Melihat Garneta Lee masih arogan dan mendominasi, Thomaskin mencibir. Membunuhku. Barusan kamu bilang kamu ingin memukulku hingga seperti apa? Kamu ingin aku berlutut dan berbicara denganmu, kan? Setelah berbicara, Thomaskin menghampiri Garneta Lee dan menendang lutut Garneta Lee. Klik. Tiba-tiba, Garneta Lee merasakan sakit yang parah di kakinya, menjerit, dan langsung berlutut di tanah. Wajah Garneta Lee sangat pucat, rasa sakit di lututnya menyapu seluruh tubuhnya, dan dia mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam. Yang bermargakin, kamu berani memukulku, kamu akan mati. Kamu akan lumpuh, hidupmu berakhir. Thomaskin mencibir, hidupku sudah berakhir. Aku ingin tahu, bagaimana hidupku berakhir. Setelah berbicara, Thomaskin mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di depan Garneta Lee. Ayo, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, kamu bisa menelepon seseorang. Setelah berbicara, Garneta Lee tertegun sejenak, dia tidak menyangka Thomaskin benar-benar berani membiarkannya meneleponnya. Jika benar-benar memanggil tuan muda keluarga Hua, bukankah Thomaskin akan mati tanpa memiliki kuburan? Yang bermargakin, jangan menyesal. Garneta Lee berlutut di tanah dan memaksakan diri menelepon Dio Hua. Beberapa detik kemudian, Dio Hua menjawab panggilan tersebut. Kak Dio, ini aku dipukul, itu dokter yang bermargakin di TV, kakiku sakit, hiks bagaimanapun, itu adalah kekasihnya. Sikap Garneta Lee yang menyedihkan menyebabkan kemarahan Dio Hua. Lancang, L2 hanya mencari kematian. Dia berani memukulmu. Biarkan dia mendengarkan telepon. Garneta Lee mengertakkan gigi dan menyerahkan telepon. Tuan muda Hua ingin kamu angkat telepon. Thomaskin menjawab telepon, katakan saja. Suara gelap Dio Hua datang dari sisi lain telepon. Anjing, kamu hanya dokter brengsek, berani memukuli wanitaku. Kamu segera berlutut di tanah dan meminta maaf padaku. Jika kamu berani menyentuh rambut wanitaku, percaya tidak aku akan membunuhmu.
Thomas Kin tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata itu. Isentuh rambutnya. Kalau begitu kamu bisa dengarkan baik-baik. Setelah berbicara, Thomas Kin mengulurkan dua jarinya dan mencubit titik akupuntur tulang belakang di bagian bawah leher Garnetali. Ada suara renyah, dan suara tulang patah datang dari leher. Ark! Garnetali tiba-tiba menjerit, seluruh tubuhnya tergeletak tepat di tanah, tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun, meneteskan air liur di sudut mulutnya, menggenaskan. Suamiku, suamiku, selamatkan aku. Dio Hua pun geram, yang bermarga Qin. Kamu akan lumpuh, kamu tunggu aku. Thomas Qin berkata, 10 menit untukmu, cepatlah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.